boleh lewat mana gitu Bu untuk Berada di depan warung Bu Robi. Bisa lihat, hari ini adalah aksi dari beberapa pemuda. Terima kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini Jadi semua berjalan dengan lancar. Setelah bulan puasa, untuk potensi kepadatan. Apa saja persyaratan untuk mahasiswa yang bisa mendapatkan KIP gitu Bu? Nah, persyaratan sesuai dengan peraturan ya, peraturan dari Persejennya nomor berapa? Nomor 13 tahun 2023. Ya, itu sesuai aturannya semua sama. Bagaimana prosedur pendaftaran beasiswa di KIP melalui BAK ini Bu? Ya, kalau untuk prosedur pendaftaran sendiri, kami mendapatkan datanya pastinya ketika calon mahasiswa daftar secara manual atau mandiri di LPKS, maka kami akan mendapatkan data dari LPKS. Tapi yang paling penting adalah calon mahasiswa ini memiliki kartu KIP kuliah, setelah itu mendaftarkan di websitenya KIP kuliah secara mandiri. Kalau yang baru-baru ini tuh terkait efisiensi ya, tapi ternyata kan setelah beberapa informasi yang datang selanjutnya, KIP ini ternyata nggak kena efek efisiensi ya, jadi aman gitu. Nah di sini tuh karena turunnya juga telat di semester itu, banyak yang melakukan mereka kehabisan gitu, jadi mereka kesulitan di masalah uangnya. Tapi juga dari kita ada fasilitas itu, jadi kayak kita ini bisa bilang bentuknya PPP koperasi, jadi misalnya teman-teman KIP itu dia bisa pinjam ke kita gitu, karena sumbernya kita itu juga dari teman-teman KIP, dari kita untuk kita gitu. Ya, untuk 7,5 ini tuh uang saku per semester, selain biaya UKT yang dibayarkan ada 7,5 sebagai biaya hidup. Sangat membantu sekali kan, untuk orang tua kan pekerjaannya juga tidak menentukan istilahnya, jadi untuk membiayai kuliah mungkin aja tidak cukup kalau tanpa KIPK, sehingga kalau ada KIPK itu sangat membantu sekali untuk transportasi juga, untuk kontrakan, untuk makan juga. 7,5 dan itu ada biaya UKT, itu udah dibayarin dari pemerintah juga. Kalau dari benefit sendiri yang pastinya bebas uang kuliah ya, uang pangkal kuliah itu, dan biasanya per semester yaitu 6 bulan sekali biasanya dapat uang saku. Kalau buat uang pangkal kuliah aku kurang tahu berapa, aku lupa. Cuma yang buat uang saku itu 7,5. Sebenarnya bisa bervariasi dan beda-beda. Cuma aku dapatnya 7,5. Terkait pencairan sih biasanya lama ya, lama. Soalnya juga beda-beda, tergantung diajuin tiap universitasnya juga. Jadi ya pertama lama, terus yang kadang pernah yang kena kasus korupsi itu juga kan, jadi kayak udah lama kena itu juga gak dapet gitu ya kan, double gitu. Sebenarnya itu agak rumit ya, karena pada dasarnya dari awal adanya kasus itu bahkan pihak kampus gak ada yang menghubungi aku gitu. Terus dari pihak pelakunya sendiri bahkan gak mengakui bahwa dia melakukan korupsi. Ya biasanya terkendala adalah di AKM, tapi ini kan wilayahnya adalah wilayah universitas, jadi kamu pasti akan mengusahakan AKM itu akan terlaporkan. Sejauh ini masih bisa teratasi dan aman untuk pencairannya. On the News, aktual, faktual, terpercaya.